Ini agar tetap bisa kita kelola sampai ke anak cucu. Asap tebal yang diakibatkan oleh karhutlah selalu mendatangkan penderitaan bagi masyarakat sekitar, kerusakan ekosistem dan tercorengnya citra kita sebagai bangsa. Untuk itu, perlu komitmen yang kuat dari semua pihak untuk tidak membiarkan hutan dan lahan menjadi santapan api yang kobarannya sulit dipadamkan. Sinergitas semua elemen mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah, kepolisian, TNI, Satgas, dan instansi terkait, peran aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan karhutla. Menjaga keseimbangan alam dan sumber daya yang ada di dalamnya adalah kewajiban kita semua. Jangan pernah merasa lelah, teruslah berupaya agar tak terjadi lagi karhutla, agar kelak alam indah dengan langitnya yang biru masih dinikmati hingga anak cucu kita. Dan dengan dashboard Lancang Kuning Nusantara, kita jaga Indonesia dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Anda telah menyaksikan Polisiku yang dipersembahkan oleh saya Stefani Ginting, Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam yang dipersembahkan oleh Selamat malam, Saudara. Polsek Ciracas, Jakarta Timur diserang oleh orang tidak dikenal dini hari tadi. Kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2018 yang lalu. Ada apa di Polsek Ciracas? Sementara itu muncul gejala baru dari COVID-19 yang disebut bisa menyebabkan kematian mendadak pada penderitanya. Gejala ini disebut dengan happy hypoxia. Apa sebenarnya happy hypoxia? Ini akan menjadi bahasan utama kami dalam Sapa Indonesia Malam. Saya, Sofi Syarif. Saudara, Sapa Indonesia Malam hari ini kami awali dari berita ini. Markas Polsek Ciracas dibakar sekelompok massa tidak dikenal Sabtu dini hari. Insiden ini menjadi kali kedua yang terjadi dalam kurun waktu tidak sampai 2 tahun. Sabtu dini hari, markas Polsek Ciracas, Jakarta Timur diserang kelompok tak dikenal. Mereka merusak dan membakar 2 mobil yang berada di area parkir, salah satunya milik Wakapolsek Ciracas. Bangunan dan fasilitas di Mapolsek Ciracas juga tak luput dari aksi perusakan. Tercatat 2 orang anggota polisi terluka akibat diserang kelompok tersebut. Polisi telah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian, termasuk memeriksa rekaman CCTV yang merekam aksi perusakan. Polisi menerangkan hingga kini belum mengetahui identitas kelompok yang melakukan penyerangan. Setelah itu di jalan dia melihat ada petugas kepolisian yang sementara patroli. Itu juga dilakukan penganiayaan oleh kelompok ini. Ya, ada 2 korban sekarang yang sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati. Nah, kita tunggu saja karena ini masih olah TKP, kita sedang mendalami, kita sedang melakukan penyelidikan ya terhadap para pelaku-pelaku yang ada. Ya, nanti akan kita sampaikan lah kalau memang sudah. Pak, jumlahnya ada berapa sih Pak kelompok yang melakukan penyerangan ini? Diperkirakan kalau saksi-saksi masyarakat di sini ya yang mengetahui itu ada sekitar 100 orang lah, ya. Ada sekitar 100 orang yang kurang lebih 100 orang yang menyerang polsek ini. Ya.
Kodim 0505 Jakarta Timur juga turut menyelidiki kasus ini bersama kepolisian untuk mengungkap pelaku dan motifnya. Komandan Kodim 0505 Jakarta Timur, Kolonel Rahyanto Edi menjelaskan, sejauh ini tidak ada informasi soal keterlibatan anggotanya dalam peristiwa penyerangan. Dan anggota TNI dalam kejadian. Sementara belum ada laporan, tidak ada laporan. Masyarakat sipil ya, 100 orang. Kami belum bisa memastikan, ya. Belum bisa memastikan. Nanti kalau ada informasi, pasti kami informasikan. Ya. Sejauh ini tidak ada keterlibatan dari TNI, Tidak ada. ya. Dari pagi sudah diadakan pengecekan dari Panglima, juga Satuan Bawahan, tidak ada keterlibatan anggota di sana. Siap. Terkait ciri-ciri dari mungkin segerombolan itu gimana Pak? Kami tidak melihat langsung ya, cuma ya tidak mungkin lah istilahnya pakaian seragam atau tidak mungkin. Pasti pakai masyarakat biasa. Tapi nanti kalau ada informasi kami informasikan. Mungkin. Tak hanya Mapolsek Ciracas, sejumlah kios dan perabotan milik warga di sepanjang Jalan Raya Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur turut dirusak sekelompok orang tidak dikenal. Saksi kejadian menerangkan masa datang bersamaan dan langsung merusak. Posisi malam ya, jadi kayak gimananya kita nggak tahu. Posisi ribut aja, ada rame lah pokoknya agak lama gitu. Nah mau keluar juga nggak berani kita, makanya ya udahlah yang di dalam aja. Tapi yang ngancurin ada berapa orang bang? Ya kalau dikata berapa orang sih nggak tahu ya, udah banyak banget. Kan nggak tahu siapa-siapanya. Jam berapa bang kejadiannya bang? Kejadian malam setengah 1 ya. Jadi jam pokoknya dini hari lah. Pantauan langsung Penyerangan yang menyasar Mapolsek Ciracas bukan yang pertama kali. Ciracas. 12 Desember 2018 lalu, Mapolsek Ciracas diserang sekelompok orang. Sejumlah fasilitas di Polsek Ciracas dirusak, sementara 3 polisi terluka. Diduga penyerangan tersebut terkait kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI 2 hari sebelumnya. 5 orang pelaku pengeroyokan sudah ditangkap dan menjalani proses hukum. Namun, identitas pelaku penyerangan serta kelanjutan proses hukum hingga kini tidak pernah disampaikan polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk informasi terkini dari Polsek Ciracas, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda di sana. Putu, selamat malam. Kondisi Polsek Ciracas malam hari ini seperti apa? Apakah ada penambahan personel untuk menjaga di sekitar kawasan? Karena ini kan sudah kali kedua ya Polsek ini diserang dan dirusak ya. Ya, selamat malam Sofi, betul sekali terkait dengan kondisi di Polsek Ciracas, Jakarta Timur ini memang kami pantau ada beberapa personil tambahan yang disiagakan. Dari tadi pagi sampai dengan siang hari bahkan sampai malam hari ini ada beberapa kemudian kami pantau sempat tadi siang ada beberapa personil BRIMOB yang juga hadir. Kemudian saat ini kami pantau juga ada beberapa personil TNI yang jumlahnya kurang lebih sekitar 100 personil ini juga disiagakan untuk menjaga sebagai bentuk antisipasi jika nantinya akan ada serangan lanjutan atau serangan kedua begitu dari serangan yang dilakukan pada Sabtu dini hari tadi. Tetapi kalau berbicara soal situasi, Sofi dan juga saudara, sebetulnya kondisi di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur ini sudah sangat lengang dan sangat kondusif dari tadi pagi sampai dengan saat ini. Dan berdasarkan pernyataan juga dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyebut bahwa setelah olah TKP dilakukan, sebetulnya lokasi ini dari Polsek Ciracas sendiri itu sudah bisa kembali melayani masyarakat. Tetapi memang Sofi dari tadi pagi sampai dengan saat ini kami pantau ini tidak ada masyarakat kemudian yang datang ke Polres untuk kemudian melakukan laporan-laporan terkait dengan kejahatan ataupun mengurus administrasi seperti misalnya surat kehilangan. Dan kalau kita pantau juga berbicara soal olah TKP, Sofi dan juga saudara, beberapa barang bukti yang sebetulnya tadinya ada tepat di sisi saya berdiri saat ini, yakni 2 mobil yang terbakar dan juga 4 mobil yang rusak karena terkena lemparan batu, ini sudah kemudian diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Beberapa juga lokasi seperti misalnya kaca-kaca pecah di area gedung, ini sudah kemudian dibersihkan dan juga para petugas yang ada dan bersiaga, mengingat ini akhir pekan memang tidak banyak jumlah personel
personil yang ada di sini ini juga sudah bekerja seperti biasa. Tetapi sekali lagi Sofi dan juga saudara, kondisinya sangat kondusif, dan kalau berbicara soal pengamanan sebetulnya memang beberapa personil tambahan pun semuanya masih berkumpul di area Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, sementara lalu lintas dan lain sebagainya ini masih berjalan seperti biasa, Sofi. Putu, lalu bagaimana dengan pelayanan dan kondisi tahanan di Polsek? Apakah pelayanan hari ini tetap buka? Berbicara soal pelayanan, tadi seperti yang disebutkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, ini menyebutkan bahwa sebetulnya pelayanan ini memang sudah dibuka kembali, tetapi karena mengingat ini akhir pekan, jadi memang pelayanan yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat ini memang ini terkait dengan administrasi surat kehilangan, kemudian juga laporan-laporan kejahatan. Ini sebetulnya sudah kembali seperti biasa. Berbicara soal tahanan, sebetulnya kalau berbicara soal kondisinya, mereka tidak terdampak terkait dengan penyerangan yang terjadi pada Sabtu dini hari tadi, karena memang lokasinya ada di area belakang. Tetapi untuk kemudian menjaga keamanan dan juga sebagai bentuk antisipasi, tadi sekitar pukul 4 atau memasuki pukul 5, ini memang tahanan yang ada di lokasi Mapolsek Ciracas Jakarta Timur ini dipindahkan atau dititipkan sementara di Polres Jakarta Timur untuk kemudian dititipkan dulu di sana sebentar dan menjalani proses hukum lanjutannya, Sofi. Oke, Putu, begini, ada yang menyebut ada indikasi bahwa penyerangan ini tuh ada hubungannya dengan kecelakaan yang terjadi di sekitar Polsek beberapa waktu yang lalu. Apa betul? Bisa Anda beri gambaran, Putu? Ya, berbicara soal kecelakaan, Sofi, sebetulnya memang ini informasi kita tarik sedikit ke belakang. Ini memang sempat terjadi kecelakaan tunggal, sementara informasi yang kami dapatkan pada Kamis lalu dan melibatkan 1 personil TNI. Hingga saat ini memang belum dikonfirmasi lebih lanjut lagi terkait dengan identitas, kemudian seperti apa kondisinya. Tetapi memang tadi juga sempat disampaikan oleh Dandim 0505 Jakarta Timur yang menyebutkan bahwa sudah dibantah sebetulnya apakah kemudian ada keterlibatan dari personil TNI terkait dengan penyerangan yang terjadi pada Sabtu dini hari tadi di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur. Tetapi kalau kita berbicara soal kronologi, sebetulnya ini juga kemudian yang didalami oleh pihak kepolisian dan juga pihak TNI. Karena kalau berbicara soal olah TKP, sebetulnya hari ini dilakukan 2 olah TKP. Yang pertama adalah mengambil sampel di kawasan ini di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, dan yang satu lagi ini dilakukan di Jalan Arindina di Cibubur. Karena untuk olah TKP yang kedua yang di Jalan Arindina ini sebetulnya untuk memastikan dan meminta keterangan-keterangan saksi serta mengecek CCTV seperti apa sebetulnya kronologi yang terjadi pada kecelakaan tunggal yang melibatkan 1 personil TNI tersebut. Memang belum bisa dipastikan lagi siapa kemudian 100 orang tidak dikenal yang menyerang pada Sabtu pada pagi hari tadi, dan kemudian motifnya apapun ini belum bisa kami sampaikan kepada Anda dan juga pada pemirsa karena memang belum ada pernyataan resminya. Tetapi ini yang kemudian jadi pertanyaan adalah, dan yang ditakutkan ini menjadi presiden buruk, karena sebetulnya Sofi dan juga saudara, ini merupakan kali kedua Mapolsek Ciracas Jakarta Timur ini terjadi penyerangan oleh sejumlah massa begitu. Kurang lebih sekitar pada bulan Desember lalu pada 2018 penyerangan ini juga dilakukan dan mengakibatkan 3 orang personil polisi ini terluka. Tentu yang diharapkan adalah nantinya pengusutan kasus ini bisa dilakukan sampai tuntas, diketahui motifnya apa, kemudian pelakunya siapa, supaya tidak terjadi lagi peristiwa serupa dan kemudian mengakibatkan kerugian, karena kalau berkaca daripada 2018 lalu kerugiannya mencapai 1 miliar rupiah, Sofi. Oke, Niputu Trisnanda, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Ciracas, Jakarta Timur. Selamat malam, Putu. Saudara, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan segera kembali dengan pembahasan utama kami mengenai happy hipoksia yang kini menjadi ramai karena muncul beberapa kasus kematian pasien corona yang justru secara kasat mata terlihat sehat dan biasa-biasa saja. Nah, apa itu happy hipoksia? Penting untuk Anda ketahui. Kita akan bahas setelah jeda yang berikut ini. Kopi gula aren baru, kopinya ngehit, gula arennya legit, ngehit, pahit. Gue Ari Raham.
Kopi gula aren lagi happening. Ini kopi happening gaya gue. Top kopi gula aren baru. Gula arennya legit di blend kopi yang strong dan susu. Penting banget. Bisa dikreasiin sesukamu. Nikmatin dengan gayamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Ngehits, try it. Dari Wings. Instant Hand Sanitizer kini hadir dengan kemasan isi ulang, lebih hemat. Dengan 75% alkohol, efektif membunuh kuman, tidak lengket, dan lembut di tangan. Instant Hand Sanitizer. Mungkinkah ku bayar belanja tanpa sentuhan? Mungkin dong, hanya HP yang kau sentuh. Bayar belanja tinggal scan QR aja. BCA Mobile membuat semua jadi mudah. Kita berempat, kalian berdua, minggir. Kita ada 6. 6? Baru, Biskuit 1000 isi 6. Membantu komunitas nelayan memulihkan populasi ikan di terumbu karang, terkadang saya merasa sakit kepala, nyeri punggung, dan nyeri bahu. Panadol Extra membantu meredakan berbagai nyeri yang mengganggu, sehingga saya dapat terus membawa harapan bagi mereka. Badan kaku? Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Makan enak tuh suka bikin hilaf. Pas makan sih enak, terus ngerasa dosa banget. Nah, habis makan langsung Benecol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Tolong coklat Cadbury-nya 1. Hidup sekarang lagi susah loh. Tunggu, ini kembaliannya. Selamat ulang tahun, Mama. Ada kebaikan dalam setiap orang. Vitamin C adalah antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Vitalong C, vitamin C 500 mg. Dengan teknologi time release, daya kerja 12 jam. Lebih tidak asam di lambung dan halal. Vitalong C, fit a long day. Mungkinkah ku bayar belanja tanpa sentuhan? Mungkin dong, hanya HP yang kau sentuh. Bayar belanja tinggal scan QR aja. BCA Mobile membuat semua jadi mudah. Gue Ari Raham. Kopi gula aren lagi happening. Ini kopi happening gaya gue. Top kopi gula aren baru. Gula arennya legit di blend kopi yang strong dan susu. Penting banget. Bisa dikreasiin sesukamu. Nikmatin dengan gayamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Ngehits, try it. Dari Wings Food. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Ngehits, try it. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Kasus positif corona di tanah air terus bertambah yang menuntut masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan. Apalagi belakangan ini muncul gejala yang disebut happy hypoxia pada orang yang terinfeksi COVID-19, di mana pasien tidak menunjukkan sesak napas atau tanda-tanda yang mengisyaratkan terinfeksi virus corona. Nah, Saudara, happy hypoxia didefinisikan sebagai penurunan tekanan oksigen dalam darah. Dalam kondisi yang normal, kadar oksigen dalam tubuh manusia minimal 95%. Sementara untuk pasien yang mengalami happy hypoxia, kadar oksigennya hanya berkisar 50% hingga 80% saja.
Dengan munculnya kasus positif corona dengan tanpa gejala yang selama ini dikenal, menuntut kewaspadaan lebih. Hingga kini, kasus positif COVID-19 di tanah air terus meningkat. Kemarin, kasus positif corona tercatat 165.887. Hari ini, jumlahnya meningkat lagi hingga 169.195 pasien, meningkat lebih dari 3.300 kasus dalam 24 jam. Happy hipoksia, saudara, sebagai gejala baru COVID-19 disebut dapat menyebabkan kematian mendadak. Dapatkah happy hipoksia dideteksi secara dini? Kita akan membahasnya usai tayangan yang ini. Tanpa demam, batuk, flu, atau gejala umum layaknya pasien COVID-19 lainnya, 3 warga Banyumas yang terinfeksi corona ini meninggal secara mendadak. Setelah diperiksa, ketiganya diketahui mengalami gejala happy hipoksia atau penurunan kadar oksigen. Happy hipoksia merupakan gejala baru yang kini ditemukan di beberapa pasien COVID-19. Pihak rumah sakit pun baru menemukan pasien dengan gejala ini setelah melakukan pemeriksaan saturasi oksigen dengan alat pulse oximeter. Pasien yang mendapatkan gejala happy hipoksia ini yang dikatakan oleh teman-teman yang merawat itu happy hipoksia ini tidak sesak, ya, nyaman-nyaman saja, tidak dalam waktu yang lama kemudian gagal nafas dan pasiennya meninggal. Jika pada kondisi normal, kadar oksigen dalam darah adalah 95 hingga 100%. Namun pada penderita dengan gejala happy hipoksia, kadar oksigennya bisa turun hingga di bawah 50%. Gejala ini sering menipu karena pasien masih terlihat baik-baik saja dan masih dapat beraktivitas. Padahal, sebenarnya pasien sedang mengalami penurunan kadar oksigen dalam darah. Namun lambat laun kondisi pasien bisa semakin memburuk karena kadar oksigen sudah semakin anjlok. Bahkan nyawa pasien pun terancam jika tidak segera ditangani. Sejauh ini pemerintah belum merespons adanya fenomena penderita COVID-19 dengan gejala happy hipoksia. Namun pemerintah pun mengklaim kasus aktif dan kasus sembuh COVID-19 di Indonesia sudah di bawah rata-rata dunia. Kasus aktif Indonesia sudah di bawah rata-rata dunia karena rata-rata dunia adalah 27,24%, sedangkan untuk jumlah kasus sembuh tadi Indonesia 72,8%, sedangkan kasus sembuh di dunia adalah 69,34%, jadi di atas rata-rata dunia. Per hari ini, penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia berdasarkan data dari situs Kementerian Kesehatan ada 3.308 orang. Angka ini adalah rekor tertinggi penambahan kasus positif COVID-19 sejak kasus corona pertama kali diumumkan di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa yang paling harus diwaspadai dari gejala baru COVID-19 yang disebut happy hipoksia atau penurunan kadar oksigen dalam darah? Kami akan bahas hal ini bersama Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Agus Dwi Susanto. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Mbak. Pak Agus sehat ya? Alhamdulillah. Ada pula epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko. Pak Miko, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Pak Miko, saya ke Pak Agus dulu ya. Yep. Pak Agus, selamat malam Pak Agus. Jadi sebenarnya happy hipoksia itu apa Pak Agus? Jadi ini adalah fenomena yang sekarang memang lagi diperbincangkan kan ya. Jadi sebenarnya kalau sejak kasus hipoksia ini lagi rame, masyarakat mesti paham bahwa kondisi hipoksemia itu bisa muncul bukan hanya pada kasus COVID-19 ya. Hampir semua penyakit paru dan penyakit jantung dan pembuluh darah umumnya nanti akan menyebabkan terjadinya gangguan pada oksigenasi tubuh yang disebut sebagai hipoksemia. Hanya saja pada kasus-kasus tersebut, pasien itu akan merasa sesak napas, napas berat, lemah, kemudian sakit kepala karena kondisi hipoksia yang terjadi. Ya, karena kadar oksigennya anjlok ya? Ya, kadar oksigen. Nah, definisi hipoksemia adalah suatu kondisi di mana saturasi oksigen di bawah 94% ya. Ya.
Sedangkan kandungan oksigen itu namanya PO2 itu di bawah 80%, tapi kalau saturasi oksigen di bawah 94%. Nah, kondisi ini secara umum kalau orang mengalami hipoksemia dengan berbagai penyakit paru maupun jantung atau penyakit lainnya, biasanya akan menimbulkan keluhan. Dari yang ringan seperti sakit kepala, lemah, letih, lesu, sampai yang berat adalah sesak napas maupun nafas berat. Nah, yang ini tidak terjadi pada kasus COVID-19. Nah, fenomena ini sebenarnya sudah ditemukan sejak COVID-19 itu muncul pertama kali di Wuhan. Ya, di sana dilaporkan pada pasien-pasien 1.000 kasus yang dilaporkan pertama kali, ada fenomena pasien itu kok yang mengalami sesak napas hanya sedikit ya, sekitar 18,7% laporannya dari 1.000 kasus tersebut. Padahal ternyata yang mengalami hipoksemia itu ada sekitar 40-50%. Yang mengalami kelainan di paru dari CT scan ada hampir 50%. Artinya ada suatu kondisi pasien tidak merasa sesak tetapi mengalami hipoksemia, sehingga diperkenalkan istilahnya epihipoksemia. Nah, yang saat ini lagi ramai di Indonesia. Oke, berarti ini memang hipoksia atau hipoksemia secara umum yang biasanya terjadi pada pasien dengan gangguan paru, biasanya dengan gejala ya, misalkan sakit kepala sampai dengan yang paling parah adalah sesak napas. Ini kalau hipoksia atau hipoksemia yang normal. Tapi COVID-19 menyebabkan happy hipoksia di mana penderitanya tidak sadar bahwa kadar oksigennya anjlok karena tidak merasakan gejala-gejala seperti sakit kepala dan juga sesak napas tadi ya, Pak Agus ya? Betul seperti itu. Oke, tapi begini Pak, kalau misalkan boleh kami diberi pencerahan begitu, kok bisa ada seseorang mengalami saturasi darah yang saturasi oksigen yang turun, kadar oksigennya anjlok begitu, tapi kok tidak merasakan gejala sama sekali? Jadi sebenarnya kita itu sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Ada mekanisme tubuh ketika oksigen dalam darah itu turun, ada suatu reseptor ya, suatu reseptor itu akan memberikan respon kepada sistem saraf pusat kita untuk memberikan suatu respon apabila oksigen dalam darah itu turun. Responnya adalah suatu perasaan tidak nyaman dalam tubuh yang disampaikan oleh sistem saraf pusat atau otak, yaitu mulai perasaan tidak nyaman itu adalah sesak napas. Berupa responnya adalah peningkatan frekuensi napas untuk menambah oksigen yang masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan dengan peningkatan frekuensi napas sehingga napasnya menjadi lebih cepat. Nah, napas terasa sesak. Nah, oksigen yang kurang juga sampai ke sistem saraf pusat akan menyebabkan keluhan sesak napas. Itu yang normal. Nah, ketika kasus COVID-19 ini menginfeksi, diperkirakan walaupun sampai saat ini penyebab hipoksemia itu masih belum diketahui secara pasti, tetapi salah satu hipotesis atau perkiraan yang terjadi adalah ada gangguan pada reseptor tersebut yang ada di dalam badan karotis yang ada di sistem pembuluh darah kita. Nah, reseptor itu terganggu dan menyebabkan tidak ada suatu respon dari sistem saraf pusat untuk menimbulkan keluhan-keluhan sesak maupun meningkatkan frekuensi napas atau keluhan sakit kepala maupun lemah. Seperti itu, Mbak. Oke. Jadi ada gangguan pada reseptornya. Oke, karena reseptornya terganggu, makanya tubuh tidak bisa mendeteksi hipoksia itu tadi ya? Oke, Pak Agus, tapi begini, ini kan selama ini kan kita taunya ada orang-orang tanpa gejala disebut sebagai OTG. Bolehkah kemudian disimpulkan bahwa jangan-jangan orang-orang OTG ini sebenarnya juga mengalami happy hipoksia, namun kadarnya masih mild sehingga tubuh bisa sembuh alih-alih mendadak meninggal seperti yang selama ini ditemukan? Oke. Memang kita data di Indonesia itu belum ada ya, Mbak. Berapa persen sih orang tanpa gejala itu yang sebenarnya sudah mengalami gangguan pada paru dan menimbulkan hipoksemia ya. Tetapi kita mesti sadar betul bahwa COVID-19 itu gradingnya ada 5 derajatnya ya. 1 tanpa gejala, 2 ringan, itu gejalanya cuma batuk pilek, sedang itu ada pneumonia atau radang paru, berat itu ada radang paru disertai hipoksemia, dan kritis itu sudah terjadi kegagalan pernapasan dan gagal organ. Jadi apabila seseorang COVID, untuk tahu dia masuk derajat ringan sedang berat, itu bukan hanya dari wawancara, bukan hanya dari keluhan saja. Harus dites ya? Harus ada pemeriksaan lanjutan. Jadi apabila seseorang sudah ada COVID-19,
diberitahu segeralah ke dokter atau pelayanan kesehatan. Di sana akan diwawancara, diperiksa dokternya, diperiksa dengan oksimetri tadi yang seperti di Banyumas, kemudian di foto rongsen untuk melihat derajatnya, ya. Karena hanya keluhan saja tidak bisa menentukan derajatnya. Betul. Jadi harus berdasarkan pemeriksaan penunjangnya. Oke, data ini yang kita belum punya ya. Pak Miko, saya ingin beralih ke Anda. Ini kan sudah ada gejala happy hypoxia. Sudah disampaikan sejak awal-awal virus ini ada di Wuhan dan ternyata di Indonesia juga belakangan muncul begitu. Tapi pemerintah belum ada respon spesifik soal happy hypoxia ini. Menurut Anda apakah ini karena memang pemerintah juga belum paham atau jangan-jangan masih menganggap bahwa gejala happy hypoxia ini masih bisa tertangani sehingga tidak kemudian diadres secara spesifik? Jadi gejala hypoxia sudah ada waktu di Wuhan. Tadi seperti kata Dr. Agus, yang mengalami gejala hypoxia ada 40-50% dari pasien COVID-19. Nah, harusnya itu diantisipasi, baik itu untuk penanganan yang ringan, kemudian penanganan yang sedang, maupun penanganan yang berat. Pada ringan bisa saja terjadi hypoxia, tapi proporsinya kecil. Yang sedang juga kalau mau ke berat pasti terjadi hypoxia. Kalau berat belum pasti ya. Kalau sedang bisa terjadi hypoxia. Jadi proporsinya akan lebih besar dari yang ringan. Jadi kalau terjadi hypoxia pada yang berat, ya harusnya dilakukan intervensi yang pemberian oksigen yang baik begitu. Seperti itu, Mbak. Tapi belum ada tanggapan secara spesifik dari pemerintah. Menurut Anda bagaimana? Nah, ya ini harus diperhatikan. Pada waktu isolasi kasus yang ringan, maka kalau terjadi tanda-tanda seperti hypoxia, dia akan masuk ke sedang, dan sedang akan masuk ke berat begitu. Jadi tanda-tanda hypoxia itu harus dipantau juga pada yang isolasi di rumah. Kemudian yang sedang atau berat kan isolasi di rumah sakit itu pasti dipantau saturasi oksigennya. Pada yang ringan tidak dipantau. Oke, ini yang harus segera dilakukan oleh pemerintah ya, supaya seperti tadi dibilang oleh Pak Agus, ada datanya. Berapa sebenarnya yang murni OTG, berapa sebenarnya yang jangan-jangan OTG tapi sudah mengalami hipoksia tanpa sadar. Sesaat lagi saya akan bertanya kepada dua narasumber saya ini bagaimana kemudian menjelaskan soal happy hipoksia ini secara gampang untuk kemudian masuk dalam kampanye kewaspadaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Si Ratu Dapur. Badan ideal tuh awalnya dari dapur. Aku ganti gula pakai Tropicana Slim. Masaknya pakai Tropicana Slim. Cemilannya juga dari dapur turun ke perut. Dari perut naik ke hati. Tropicana Slim, manisnya hidup untuk keluarga. Gue, Ari Raham, kopi gula aren lagi happening. Ini Top Coffee Gula Aren baru. Gula arennya legit, di blend, kopi yang strong, dan susu. Bisa dikreasiin susu kamu. Top Coffee Gula Aren baru. Kopinya ngehit, gula arennya legit. Ngehit, try it. Dari Wings Food. Instant Hand Sanitizer kini hadir dengan kemasan isi ulang. Dengan 75% alkohol, efektif membunuh kuman, tidak lengket, dan lembut di tangan. Instant Hand Sanitizer. Mungkinkah ku bayar belanja tanpa sentuhan? Mungkin dong, hanya HP yang kau sentuh. Bayar belanja tinggal scan QR aja. BCA Mobile membuat semua jadi mudah. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Ini teh gelas kenapa bentuknya botol ya? Melawan takdir nih. Itu namanya harmoni dalam konflik, tapi segernya tetap sesuai takdir. Teh gelas, kesegaran teh asli dan rasa manisnya dijamin asik. Teh gelas, buat yang cool. Instant Hand Sanitizer kini
hadir dengan kemasan isi ulang. Lebih hemat. Untuk di rumah, di kantor, dan dimanapun. Dengan 75% alkohol, efektif membunuh kuman, tidak lengket, dan lembut di tangan. Instant Hand Sanitizer selalu melindungi. Tolong coklat Cadbury-nya 1. Hidup sekarang lagi susah loh. Tunggu, ini kembaliannya. Selamat ulang tahun, Mama. Ada kebaikan dalam setiap orang. Mungkinkah ku bayar belanja tanpa sentuhan? Mungkin dong, hanya HP yang kau sentuh. Bayar belanja tinggal scan QR aja. BCA Mobile membuat semua jadi mudah. Gue Ari Raham. Kopi gula aren lagi happening. Ini kopi happening gaya gue. Top kopi gula aren baru. Gula aren yang legit di blend kopi yang strong dan susu. Penting banget. Bisa dikreasiin sesukamu. Nikmatin dengan gayamu. Top kopi gula aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legits. Ngehits, try it. Dari Wings Food. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Miko, kalau kemudian muncul gejala baru, ini spesifik di Indonesia ya, karena kita sudah dengar beberapa bulan lalu di Wuhan juga ada. Tapi ketika masyarakat Indonesia sudah mulai familiar dengan adanya happy hypoxia ini sebagai sebuah gejala baru, itu dampaknya terhadap penyebaran, dampaknya terhadap pandemi ini apa sih Pak Miko? Jadi kalau pada kasus sebenarnya mau OTG, mau itu kasus ringan, mau itu kasus sedang maupun kasus berat, semuanya sama-sama menularkan. Itu tergantung masyarakatnya, kontak terhadap kasus yang mana begitu. Apakah OTG, kemudian kasus ringan, kemudian kasus sedang atau kasus berat. Risikonya akan berbeda kalau kontak dengan kasus berat, kasus sedang akan lebih berisiko, kalau kasus ringan akan kurang risiko sedikit, kemudian kasus OTG juga akan berkurang sedikit, tapi berisiko untuk semuanya. Nah, oleh karena itu kalau dengan happy hypoxia ini, maka harusnya saturasi oksigen sebagai pemeriksaan harusnya ditambahkan selain scanning suhu begitu. Nah, jadi untuk mendeteksi apakah orang sakit COVID, demam itu adalah 70% dari yang semua sakit. 70%. Nah kalau ini 40 sampai 56, jadi sebenarnya 50 tepat 56%, itu cukup beralasan untuk meriksa saturasi oksigennya. Jadi oleh karena itu pada screening masyarakat juga harus digunakan suhu tubuh dan juga paling gampang adalah saturasi oksigen. Ya, itu juga penting ya untuk pemeriksaan awal ya. Pak Agus, ini kan semenjak ada kasus happy hypoxia ini terungkap di Indonesia, itu kan ada alat yang kemudian jor-joran diiklankan, yaitu pulse oximeter. Nah, itu sebenarnya efektif tidak, Pak Agus? Ya.
Jadi pulse oximeter ini adalah salah satu alat untuk mendeteksi saturasi oksigen perifer ya. Kalau dalam bahasa medis disebut sebagai SpO2. Ya. Nah, SpO2 ini mendeteksi kadar oksigen yang ada di dalam jari-jari kita karena dia ditempel di ujung jari. Nah, di dalam riset-riset yang ada bahwa pemeriksaan SpO2 itu sudah cukup sensitif untuk mewakili nilai SO2 yang ada di dalam darah. Oke. Ya, dan cara yang sederhana untuk bisa mendeteksi saturasi, karena idealnya kita mau mengukur saturasi maupun kadar oksigen itu harus menggunakan pemeriksaan analisis gas darah atau AGD. Nah, analisis gas darah ini yang kita ambil adalah darah arteri. Nah, ini pengambilannya sulit dan juga cukup sakit karena harus diambil darah arteri bukan darah vena. Dan ini harus dilakukan oleh orang yang sudah ahli ya. Nah, karena itu kan tidak sederhana. Oleh karena itu pemeriksaan sederhana yang mewakili untuk mengukur saturasi oksigen pada pasien-pasien yang mengalami gangguan di paru maupun jantung biasanya oximetry atau pulse oximetry. Oke, jadi silakan Pak. Dan itu cukup sensitif untuk sebagai parameter karena itu juga banyak dipakai di rumah sakit. Oke, jadi cukup efektif untuk mendeteksi secara awal, tapi untuk memastikan lagi kadar oksigen harus memang menggunakan pemeriksaan darah dari arteri ya? Ya. Oke, tapi begini, apakah kemudian kalau misalkan kita sudah yakin nih ada kasus happy hypoxia di Indonesia, menurut Anda apakah perlu kemudian pemerintah melakukan pengadaan alat lebih banyak untuk memeriksa ini, salah satunya mungkin pulse oximeter ini di rumah sakit, Pak Agus? Pulse oximeter ini memang sejak awal kasus Wuhan ini sudah disediakan di hampir seluruh rumah sakit itu sudah ada. Sebelum ada kasus COVID juga sudah ada. Dan pada saat pengadaan itu merupakan salah satu alat yang memang minta disediakan lebih banyak karena kan di rumah sakit itu ada bagian gawat darurat, ruang perawatan yang lebih banyak sehingga kebutuhan pulse oximeter ini lebih banyak. Sekarang ini pulse oximeter dokter-dokter juga rata-rata memiliki pribadi ya, terutama dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter jantung itu sering kita pakai di praktek kita sehari-hari karena cara sederhana mendeteksi hipoksemia itu. Kalau masyarakat publik secara umum membeli pulse oximeter ini, apakah cukup bermanfaat atau mubazir? Itu bisa dibeli kok di toko-toko alat kedokteran, cukup murah, tidak terlalu mahal, dan itu bisa efektif untuk mendeteksi kalau ada keluhan-keluhan bukan hanya COVID ya, misalnya orang dengan asma, dengan penyakit paru seperti tuberkulosis yang cukup luas, itu bisa mengukur kalau dia lagi sesak berapa pulse oximeternya. Oke, jadi kalaupun masyarakat punya itu tidak masalah ya, justru bisa jadi pendeteksi awal gitu ya? Ya, bisa dipakai untuk menilai apakah seseorang mengalami hipoksemia atau tidak. Pak Miko, ini kan namanya aja sudah sangat-sangat asing, happy hypoxia. Tapi dampaknya kita tahu ini cukup fatal karena hanya dalam beberapa jam orang yang tadinya tampaknya sehat walafiat ternyata bisa meninggal mendadak. Bagaimana kemudian Anda bisa memastikan strategi untuk mengampanyekan happy hypoxia dan ancamannya ini kepada masyarakat supaya lebih efektif? Ya, jadi harus diberitahukan kepada masyarakat bahwa hipoksia adalah satu gejala dari COVID-19. Ya, itu bisa diukur dengan alat pulse oximetry yang murah dan bisa dibeli oleh di apotek atau di alat kedokteran, alat medis. Nah, oleh karena itu bagi yang mau memilikinya ada gunanya buat yang lain, baik hipoksia karena kelainan parunya, hipoksia karena kelainan darahnya, hipoksia karena penyakit lain. Nah, salah satu alat bantu yang menarik adalah untuk kepentingan COVID-19 sebaiknya ini digunakan sebagai alat screening lain. Alat bantu selain termometer kan, karena dengan termometer aja tidak cukup begitu. Walaupun itu adalah gejala yang paling banyak, yang 70%
pasien COVID menderita demam begitu. Nah, kalau 40-56%, menurut saya masuk akal untuk juga digunakan sebagai alat screening bantu. Nah, kalau penderita ini kan dulu dikenal dengan silent hipoksia begitu, bukan sebenarnya happy hipoksia tidak tepat karena ini adalah silent hipoksia pada COVID-19. Kemudian harus diberitahu pada seluruh masyarakat kalau dia kontak dengan pasien COVID-19, dia paling tidak lebih dulu memeriksa alat oximetry itu dengan hipoksia atau enggak, kemudian ya bisa periksa swab selanjutnya begitu. Baik, terakhir Pak Agus, kalau misalnya ada masyarakat tetap saja kesulitan untuk mengecek kadar oksigen di dalam darahnya, walaupun tadi Anda bilang happy hipoksia ini tidak ada gejala, tidak tampak, tidak terasa sama sekali di tubuh, tapi adakah kemudian hal-hal kecil-kecil begitu, pertanda-pertanda kecil yang ada di dalam tubuh yang bisa membuat masyarakat kemudian bisa alert, jangan-jangan saya mengalami happy hipoksia tanpa sadar? Ya, kalau tanda salah satunya adalah seperti kebiruan atau cyanosis ya. Oke. Kebiruan ini maksudnya seperti memar begitu? Jadi di ujung-ujung jari kita itu warnanya agak kebiruan atau kadang bibir agak kebiruan. Itu bisa saja sebagai salah satu tanda hipoksemia atau hipoksia jaringan ya. Tapi kalau yang nggak biasa ngelihat, kadang-kadang mungkin nggak nyadar bahwa itu adalah salah satu tanda. Jadi mesti diperhatikan itu. Kalau yang lain kan gejala ya, mulai dari sakit kepala, kemudian lemah, letih, lesu, kemudian denyut jantung yang agak meningkat, frekuensi napas yang sedikit meningkat, itu adalah tanda-tanda bisa. Tapi kalau dari fisik yang bisa dilihat, salah satunya yang namanya cyanosis, yaitu kebiruan pada ujung jari atau ke sekitar bibir itu bisa. Tapi yang terpenting Mbak, saya mesti menyampaikan kepada masyarakat bahwa silakan. Penentuan derajat dari COVID itu dilakukan oleh tenaga medis. Jadi kalau kita merasa tidak ada gejala, kalau seseorang yang terkena COVID merasa nggak ada gejala, wajib melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan. Karena nanti dokter lah atau tenaga medis yang akan menentukan dia derajatnya berapa. Apakah memang tanpa gejala, ringan, sedang, atau berat, atau kritis. Dari situ kan nanti ada pemeriksaan tambahan. Salah satunya kalau ke dokter kan nanti langsung dilakukan pulse oximeter. Bisa kelihatan, sehingga bisa melihat bahwa kelihatan nggak ada gejalanya, nggak taunya pulse oximeternya saturasinya 92, berarti perlu pemeriksaan lanjut, misalnya di rongsen, nggak taunya ada pneumonia, berarti derajatnya udah sedang itu, langsung naik dari nggak ada gejala menjadi sedang. Ini yang masyarakat mesti paham bahwa jangan melakukan penilaian sendiri bahwa saya tidak ada gejala, tapi lakukanlah itu kepada yang lebih kompeten, yaitu tenaga medis. Oke, jadi intinya adalah tolong dengarkan tubuh, jujur dengan apa yang terjadi pada tubuh kita. Kalau misalkan memang ada rasa agak pusing, ada rasa agak sesak, atau itu tadi seperti yang dibilang Pak Agus, agak ada biru-biru di ujung-ujung jari, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, begitu ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Agus Dwi Susanto, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Terima kasih juga Pak Triunis Miko Wahyono, epidemiolog dari Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Jangan kemana-mana saudara, sesaat lagi kami masih akan kembali dengan satu berita yang layak Anda simak. Bintang film Black Panther, Chadwick Boseman, meninggal dunia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Instant Hand Sanitizer kini hadir dengan kemasan isi ulang. Lebih hemat. Untuk di rumah, di kantor, dan dimanapun. Dengan 75% alkohol, efektif membunuh kuman, tidak lengket, dan lembut di tangan. Instant Hand Sanitizer selalu melindungi. Gue Ari Raham. Kopi gula aren lagi happening. Ini kopi happening gaya gue. Top kopi gula aren baru. Gula arennya legit di blend, kopi yang strong, dan susu. Cantik banget.
Bisa dikreasiin sesukamu. Nikmatin dengan gayamu. Top Coffee Gula Aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legits. Ngehits, try it. Dari Wings Food. Proris Kaplet mengandung ibuprofen yang efektif meredakan sakit kepala. Sakit kepala, Proris please. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, Yul, pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Kita berempat, kalian berdua, minggir. Kita ada 6. 6? Baru, Biskuit 1000 isi 6. Mungkinkah ku bayar belanja tanpa sentuhan? Mungkin dong, hanya HP yang kau sentuh. Bayar belanja tinggal scan QR aja. BCA Mobile membuat semua jadi mudah. Instant Hand Sanitizer kini hadir dengan kemasan isi ulang. Lebih hemat. Untuk di rumah, di kantor, dan dimanapun. Dengan 75% alkohol, efektif membunuh kuman, tidak lengket, dan lembut di tangan. Instant Hand Sanitizer selalu melindungi. Mungkinkah ku bayar belanja tanpa sentuhan? Mungkin dong, hanya HP yang kau sentuh. Bayar belanja tinggal scan QR aja. BCA Mobile membuat semua jadi mudah. Gue Ari Raham, kopi gula aren lagi happening. Ini Top Coffee Gula Aren baru. Gula arennya legit, di blend, kopi yang strong, dan susu. Bisa dikreasiin sesukamu. Top Coffee Gula Aren baru. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Ngehits, try it. Dari Wings Food. Your father died protecting this city. He taught you to follow your cause. Itu adalah cuplikan salah satu film terlaris dari rangkaian superhero Marvel, Black Panther. Tapi, para penggemarnya dari seluruh dunia hari ini tengah berduka. Sang bintang Black Panther Chadwick Boseman meninggal karena kanker yang dideritanya. Kabar meninggalnya Chadwick Boseman diunggah oleh manajemen sang aktor di Instagram resmi Chadwick Boseman. Dengan duka mendalam, kami mengkonfirmasi kematian Chadwick Boseman. Sebelumnya, aktor Black Panther ini didiagnosa kanker usus besar stadium 3 di tahun 2016, hingga akhirnya kanker itu terus berkembang menjadi stadium 4. Meski sakit, Boseman pun sempat mengakui bahwa dirinya mendapatkan suatu kehormatan dengan memerankan King T'Challa di film Black Panther. Kepergian Boseman mengejutkan banyak pihak. Jagat dunia maya pun dibanjiri dengan ucapan duka cita atas kepergiannya, termasuk dari rekannya di film superhero Marvel Avengers. Chadwick Boseman dikenal luas dengan menjadi superhero berkulit hitam yang meramaikan dunia superhero Marvel. Aktor kelahiran 29 November 1976 ini tidak pernah berbicara kepada publik tentang penyakitnya. Selamat jalan King T'Challa, selamat jalan Black Panther, cintamu pada Wakanda forever.
Berita tadi jadi penutup jumpa kita malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa saudara, selalu taat protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan sering-sering, dan selalu kenakan masker Anda. Saya Sofi Syarif, kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa. Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam yang dipersembahkan oleh Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Selamat malam saudara, inilah Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Saudara, ribuan warga di Berlin, Jerman menggelar aksi protes pembatasan pandemi setelah pengadilan membatalkan larangan demonstrasi. Aksi ini menimbulkan risiko infeksi baru di tengah meningkatnya jumlah kasus corona di negara itu. Massa berkumpul di sekitar gerbang Brandenburg yang menjadi titik awal demonstrasi. Aksi ini diikuti sekitar 22.000 orang termasuk anak-anak. Massa mengibarkan bendera Amerika, Rusia, dan Jerman serta mengenakan baju bertuliskan teori konspirasi. Dalam aksinya, massa menuntut kebebasan terkait pembatasan yang diberlakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Sekitar 3.000 aparat kepolisian bersama berbagai peralatan khusus seperti meriam air dikerahkan selama demonstrasi. Demikian Kompas Update, saya Vidi Batlolone, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Makan enak tuh suka bikin hilaf. Pas makan sih enak, terus ngerasa dosa banget. Nah, habis makan langsung Benecol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Semarak Satria yang dipersembahkan oleh Pusat Penerangan TNI. Senang banget setelah 6 bulan di rumah aja selama masa pandemi, hari ini bisa perform di Semarak Satria Kompas TV, salah satu acara terbaik di TV terbaik Indonesia. Spesial buat Semarak Satria. Siapa yang batas? Come on!